kami selaku tim oposisi akan menjelaskan bagaimana korban ataupun orang-orang yang percaya utopia itu akan begitu terdampak, dan juga dampak dari radikal left ataupun benefit yang dibawa dalam hal ini. Sebelum itu beberapa respon untuk tim pemerintah. Tim pemerintah akan mengatakan akan banyak orang yang kecewa di sisi kami karena janji-janji yang tidak terrealisasi. Akan tetapi kami percaya bahwa di status quo saat ini bukan berarti ide dari utopia itu sendiri tidak rasional dan sebagainya. Akan tetapi dari awal dengan adanya ide utopia ini sudah ada kompromi, seperti pembicara pertama saya sudah katakan bahwa orang-orang yang mengikuti dan ingin percaya adanya ide utopia ini sudah tahu bahwa semuanya butuh proses dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak akan terlalu kecewa dari adanya hal ini. Kemudian kami juga percaya bahwa utopia yang berjalan di status quo merupakan utopia left yang sudah berjalan di masa lalu. Contohnya utopik sekelas Berne misalnya, yang terlalu keras dalam menyampaikan idenya dan yang terlalu gila dalam memberikan gerakan itu sendiri. Mereka terlalu ekstrim sehingga hasilnya mereka tidak diterima di masyarakat. Sehingga di sisi kami utopik di status quo sudah belajar di masa lalu agar tidak terlalu keras dan ekstrim, sehingga janji yang tidak terrealisasi tersebut sangat kecil kemungkinan untuk terjadi di sisi kami. Kemudian pembicara kedua mengatakan bahwa di sisi kami akan ada gift, akan memberikan bad portrayal dan sebagainya. Akan tetapi di status quo politician utopik itu sendiri sudah tetap saling mengkritik dan berdiskusi sesama mereka, sehingga tetap akan ada evaluasi bagaimana kemudian mereka bisa lebih bagus dalam gerakan mereka, sehingga potret, dan mereka juga berdiskusi potret seperti apa yang baik ke depannya dan tetap bisa diterima di masyarakat, seperti Bernie Sanders misalnya dan sesama teman politician utopiknya, sehingga mereka tetap bisa diterima di masyarakat. Kemudian mereka juga mengatakan hal ini akan menghambat policy itu sendiri. Justru kami percaya di sisi kami akan lebih memberikan benefit dengan adanya gerakan yang ekstrim seperti ini. Kegagalan karena sistem di sisi mereka, seperti korupsi di antara pejabat misalnya ataupun perusahaan-perusahaan, tidak akan ada lagi karena ada gerakan ekstrim di ide utopia itu sendiri. Beralih ke argumen saya, tim pemerintah menggambarkan ideologi utopia itu sebagai hal-hal yang sangat tidak mungkin untuk dicapai, terlalu agresif, jauh dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu kami klarifikasi bahwa bagaimana ideologi itu sendiri bekerja, dan pembicara pertama saya juga sudah menjelaskan bahwa ideologi utopia ini tidak akan terlalu imajinatif dan tidak akan terlalu gila dalam pelaksanaannya seperti yang mereka khawatirkan. Kepercayaan dalam ideologi utopia itu sendiri sudah dijelaskan tidak akan dicapai dalam waktu singkat. Semuanya butuh proses dan lain sebagainya. Kemudian pembicara pertama saya sudah menjelaskan urgensi dari utopia itu sendiri, mengapa ideologi ini dibutuhkan di sayap kiri itu sendiri. Di sisi tim pemerintah, ideologi leftism. Bisa gak bertanya? Nawi sudah mengatakan bahwa ketika ini prosesnya lama, sedangkan orang butuh bantuan secepat mungkin, dia akan sabar ketika lama ini datang bantuannya. Kenapa itu still okay? Mengapa kami mengatakan hal ini tetap baik-baik saja, bahwa di status quo saat ini kami percaya bahwa kebijakan yang diambil juga tetap sangat pro kepada rakyat, dan kebijakan seperti SPP yang harus dihapuskan di kalangan mahasiswa itu sendiri misalnya. Dan hal ini meskipun membutuhkan waktu yang lama karena sistem yang harus dirombak dan lain sebagainya, akan tetapi hal itu akan tetap bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian di sisi tim pemerintah, ideologi leftism utopia ini tidak akan pernah karena tidak akan pernah disetujui oleh orang-orang menengah ke atas,
karena akan menghambat mereka dalam menjalankan perusahaan, karena keuntungan mereka akan berkurang drastis. Kemudian di status quo, karena kami percaya bahwa orang-orang dalam utopia itu sendiri adalah orang-orang yang dapat perlakuan tidak adil, mereka yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, seperti perusahaan yang masih diskriminatif terhadap perempuan, mereka masih memberikan aturan seperti itu, sehingga kami percaya bahwa di government segala hal menjadi terbatas, karena mereka contohnya hanya memberikan sedikit beban pajak kepada perusahaan misalnya, dan mereka memberikan aturan yang hal-hal seperti yang boleh bekerja di perusahaan tersebut hanya laki-laki misalnya. Dan akan tetapi di sisi kami lebih pro rakyat, bagaimana perusahaan misalnya besar harus berkontribusi lebih besar di masyarakat itu sendiri. Kemudian kami percaya mengapa gerakan sayap kiri ini harus sampai ke level utopia itu sendiri, karena benefit yang dari gerakan yang ditimbulkan dengan adanya gerakan ini adalah dengan adanya gerakan yang lebih agresif, sehingga dalam kasus ini misalnya radikal left itu sendiri akan muncul, dan dengan adanya kepercayaan radikal, hal ini akan lebih mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi sesegera mungkin, karena jika reformasi tidak dilakukan, mereka akan tetap stuck dalam aturan yang itu saja dan tidak pro